Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan NJ Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai sosok Pak Anies Baswedan, yang banyak dari masyarakat Indonesia yang menginginkan Pak Anies maju di Pilpres 2024. Besar harapan teman-teman dari banyak kalangan supaya Pak Anies menjadi presiden. Oleh karena itu, di berbagai daerah sudah muncul deklarasi-deklarasi untuk mensukseskan Pak Anies Baswedan supaya maju dalam Pilpres 2024. Namun demikian teman-teman, sampai hari ini Pak Anies belum mendapatkan kendaraan politik untuk bisa maju di 2024. Karena untuk bisa maju menjadi calon presiden itu harus diusung partai politik yang punya presidential threshold 20%. Padahal yang punya 20% PT itu hanya di PDIP, yang lainnya belum. Dan kalau bisa mengusung tentu harus berkoalisi agar mendapatkan 20% thresholdnya. Dan sampai hari ini Pak Anies belum diusung oleh partai politik. Sementara kalau kita melihat kemarin Nasdem dalam Rakernas kemarin ada 3 usulan calon presiden, diantaranya adalah Pak Anies Baswedan. Itu pun Nasdem juga belum memilih 3 di antara 1 calon yang diunggulkan atau calon yang dimajukan menjadi kandidat calon presiden. Pak Anies Baswedan belum bersedia, belum menyatakan sikapnya untuk maju, tetapi serangan bertubi-tubi dialamatkan kepada Pak Anies Baswedan. Apa alasan mereka menyerang Pak Anies? Padahal Pak Anies itu belum menyatakan sikap untuk maju di Pilpres 2024. Ketika ada orang bertanya terkait Pak Anies Baswedan apakah maju atau tidak, Pak Anies menjawab bahwa dia mengurus Jakarta dulu. Jadi belum berpikir ke sana. Namun demikian teman-teman, kita lihat serangan bertubi-tubi dari Giring Ganesha, dari PSI, kemudian dari Ruhut Sitompul, kemudian dari para buzzer ini menyerang habis Pak Anies Baswedan. Kalau bisa Pak Anies jangan maju di 2024. Mereka ketakutan kalau Pak Anies maju teman-teman. Apalagi Pak Anies jadi, mereka tambah takut. Mungkin teman-teman, pengalaman yang kemarin ketika Pak Anies ini menutup reklamasi, tentu pihak-pihak yang terlibat dalam mendirikan reklamasi dirugikan oleh Pak Anies Baswedan. Jadi terutama para pemodal ini rugi besar ketika reklamasi ditutup oleh Pak Anies Baswedan. Itu yang pertama. Kemudian ditutupnya Alexis. Ini juga menjadi perhatian publik teman-teman, keberanian Pak Anies menutup Alexis. Kemudian yang kemarin yang menjadi heboh yaitu ditutupnya Holy Wing. Ini juga menakutkan teman-teman sosok Pak Anies Baswedan. Kalau menutup tempat-tempat seperti itu, maka Pak Anies menutup itu Holy Wing, karena sebelumnya memang ada promo bagi siapa yang bernama Muhammad dan Maria mendapatkan minuman gratis, minuman keras dari Holy Wing. Ini kan sudah penodaan agama. Jadi saya pikir Pak Anies sudah tepat menutup reklamasi, menutup Alexis, menutup Holy Wing, ini sudah tepat. Karena itulah pijakan yang dipegang Pak Anies Baswedan. Siapa yang melakukan kesalahan pasti akan ditindak tegas oleh Pak Anies. Mungkin inilah teman-teman salah satu alasan mereka tidak suka kepada Pak Anies Baswedan, sehingga serangan bertubi-tubi dialamatkan kepada Pak Anies Baswedan. Dan ada beberapa pengamat yang menyatakan bahwa oligarki tidak mau Pak Anies maju di 2024, bahkan akan dijegal habis supaya Pak Anies tidak masuk dalam calon presiden 2024. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari Mall DKI Jakarta. Jadi ancaman bagi para oligarki, Anies Baswedan berpotensi dijegal maju Pilpres 2024. Sosok Anies Baswedan dianggap menjadi ancaman bagi para oligarki, sehingga para oligarki akan terus berusaha menjegal Gubernur DKI Jakarta itu untuk maju di kontestasi pemilihan presiden Pilpres 2024. Hal itu disampaikan oleh Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI) Saiful Anam menanggapi hasil R-Mall Vote 9 Capres 2024, di mana Anies berada di urutan ketiga
dengan perolehan 13.708 dukungan atau 16,7% dari total dukungan sebanyak 82.093 pemilih. Jadi dalam vote air mall teman-teman, Pak Anies berada di nomor 3 mendapatkan dukungan 16,7%. Melihat hasil polling tersebut, Saiful menilai bahwa ancaman yang akan terjadi apabila Anies maju pada Pilpres 2024 adalah keterbelahan dukungan kalau kandidatnya masih sama seperti pada Pilgub DKI Jakarta yang lalu. Tentu cebong dan kadrun akan kembali menggema apabila kandidatnya Anies melawan kandidat dari parpol yang kontra terhadap Anies, ujar Saiful kepada kantor berita politik Air Mall Selasa 5 Juli 2022. Keterbelahan itu, kata Saiful, akan semakin tampak apabila kandidatnya sama dari unsur-unsur atau pihak yang kontra terhadap Anies. Jadi ini teman-teman, Anies dipersoalkan, akan terjadi keterbelahan. Kok yang Anies yang dipersoalkan? Kok tidak yang lain, misalkan Ganjar? Kalau Ganjar nanti maju di Pilpres 2024 akan terjadi keterbelahan, akan muncul cebong dan kadrun. Kok tidak seperti itu? Tetapi ini dialamatkan terus kepada Pak Anies Baswedan. Jadi kalau Pak Anies nanti maju akan muncul keterbelahan antara cebong dan kadrun. Jadi ini yang disalahkan Pak Anies terus teman-teman. Keterbelahan itu, kata Saiful, akan semakin tampak apabila kandidatnya sama dari unsur-unsur atau pihak yang kontra terhadap Anies. Ancaman lainnya adalah semakin panas kondisi perpolitikan bangsa, mengingat akan banyak oligarki yang mencoba bermain dan masuk ke segala lini, termasuk mencoba menggulingkan Anies Baswedan. Saya kira akan banyak ancaman oligarki yang menginginkan Anies tidak terpilih atau ditumbangkan. Akan panas namun akan cenderung menarik apabila kandidatnya sepadan dengan Anies. Meskipun bisa juga Anies berpotensi kalah kalau tidak didukung dengan infrastruktur politik yang memadai, bungkas Saiful. Jadi kalau menurut pandangan Pak Saiful teman-teman, kalau Anies nanti maju maka bisa mungkin akan muncul keterbelahan. Ada kadrun, ada cebong. Tetapi memang ini real teman-teman, real dalam arti politik saat ini tergantung siapa tokoh yang akan maju. Jadi kalau yang maju misalkan Pak Anies, ini kemungkinan kadrun akan berpihak kepada Pak Anies. Itu adalah hal yang sudah tidak bisa ditutup-tutupi. Kemudian kalau Ganjar yang maju, maka cebong akan mendukung Ganjar. Ini adalah real, fakta di lapangan seperti itu. Namun demikian teman-teman, namanya hak berpolitik itu adalah semua warga Indonesia berhak untuk maju menjadi calon presiden. Dan tentunya harus memenuhi syarat. Tetapi intinya kalau saya melihat semua orang itu boleh maju menjadi calon presiden. Termasuk juga dengan Pak Anies Baswedan. Tidak boleh orang menghalangi Pak Anies hanya karena misalkan Pak Anies ini adalah didukung oleh kadrun. Tidak bisa begitu. Karena dalam konstitusi tidak ada hal-hal seperti itu diatur teman-teman. Tetapi yang pasti semua warga negara boleh mengajukan diri menjadi calon presiden. Dan tentunya harus memenuhi syarat, misalkan 20% thresholdnya yang bisa mendukung calon presiden. Nah, saya melihat teman-teman, peluang Pak Anies untuk menjadi presiden itu sebenarnya cukup besar. Karena saya melihat beberapa daerah itu memang sudah mendeklarasikan Anies presiden, Anies presiden. Kemarin teman-teman ketika Pak Anies itu meresmikan lomba aduan layang-layang di PIK Pantai Indah Kapuk, di situ juga Pak Anies diteriaki presiden-presiden. Kemudian kemarin ketika Pak Anies juga meletakkan batu pertama pembangunan Kampung Gembira Gembrong, juga begitu banyak orang yang bersimpati kepada Pak Anies Baswedan. Dan saya melihat secara tidak langsung teman-teman mendukung Pak Anies untuk maju di 2024. Kenapa mereka itu mendukung Pak Anies? Karena program-programnya itu merakyat dan tidak menyinggung rakyat. Itu yang saya lihat dari Pak Anies Baswedan. Tidak suka menghina kepada orang lain. Kalimat kata-katanya Pak Anies ini santun, halus. Tidak seperti yang tokoh yang dulu teman-teman, yang kalimat kata-katanya kasar, menyakiti hati warga DKI Jakarta.
tetapi tidak dengan Pak Anies. Jadi Pak Anies memberikan statement kalimat-kalimatnya yang sejuk menginginkan, bahkan tagline-nya maju kotanya, bahagia warganya. Ini adalah kalimat-kalimat yang menyejukkan untuk warga DKI Jakarta sewaktu Pak Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Itu adalah dari Pak Anies Baswedan. Belum lagi program-program Pak Anies Baswedan yang bersifat mendunia seperti Formula E. Formula E kemarin cukup sukses teman-teman, karena diliput 150 negara menonton kegiatan Formula E. Kemudian JIS juga begitu, sebuah stadium terbesar di dunia, salah satunya ada di Jakarta. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa program dari Pak Anies Baswedan, sehingga program Pak Anies Baswedan selain merakyat juga mendunia. Itu yang dilakukan oleh Pak Anies. Belum lagi Pak Anies ketika di luar negeri, ini luar biasa teman-teman. Diplomasi Pak Anies Baswedan tidak canggung dengan pejabat-pejabat yang ada di luar negeri. Kenapa? Karena Pak Anies menguasai bahasa Inggris, karena pernah kuliah di luar negeri. Jadi di dalam negeri tidak diragukan, di luar negeri luar biasa teman-teman. Diplomasi Pak Anies Baswedan di sana, sehingga ini bisa mengangkat nama baik Indonesia. Maka sebenarnya diperlukan tokoh sosok yang seperti Pak Anies ini untuk memimpin Indonesia. Karena itu tidak salah kalau warga masyarakat ini sebagian besar mendukung Pak Anies untuk maju di 2024. Kenapa? Karena di dalam negeri ini mampu mengelola, contohnya di DKI Jakarta. Demikian juga ketika Pak Anies ini di luar negeri, diplomasi, kemudian memberikan ceramah di luar negeri sana, ini cukup luar biasa. Sehingga kita sangat meyakini Pak Anies Baswedan mampu. Tetapi semua itu tergantung dari rakyat Indonesia. Kalau semua rakyat Indonesia mendukung Pak Anies Baswedan, katakanlah 60%, maka jadilah Pak Anies menjadi Presiden Republik Indonesia. Maka hal itu akan diuji teman-teman. Jika Pak Anies nanti maju, maka akan berkontestasi di 2024 siapa sebenarnya yang disukai oleh rakyat Indonesia. Apakah misalkan Ganjar Pranowo, atau misalkan Pak Prabowo, atau Pak Anies Baswedan. Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.